Baik, penurunan harga PCR berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri atau mandiri. Aturan ini tentu merupakan kabar baik bagi masyarakat karena harga PCR semakin terjangkau. Namun bagaimana dampaknya terhadap penyedia jasa pemeriksaan PCR seperti rumah sakit swasta? Sudah bergabung bersama kami Ihsan Hanafi, Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Selamat pagi Pak Ihsan, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Baik, Pak Ihsan, ini terkait dengan harga tes PCR yang sudah diturunkan oleh pemerintah menjadi ambang batas atasnya 300.000. Apakah semua rumah sakit swasta sudah mengimplementasikan secara keseluruhan harga tes PCR yang ditetapkan ini? Baik, terima kasih. Jadi kami di rumah sakit tentunya mengetahui kabar ini kan baru hari yang lalu ya. Nah ini cukup kaget juga bagi kami di rumah sakit ya dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Dan kemarin baru keluar surat edarannya dari Pak Dirjen Kemenkes mengenai tarif ini. Tentunya memang banyak kendala di kami ya karena kami masih banyak mempunyai bahan medis habis pakai yang stok lama yang tentunya ini harus kami habiskan juga ya pemeriksaan ke depan gitu. Oke, nah terkait dengan sudah diharuskannya diberlakukan pada tanggal 27 Oktober hari ini, langkah apa yang kemudian akan dilakukan untuk bisa tetap mengakomodir permintaan atau instruksi Presiden ini? Iya, kami berharap sebetulnya belum penetapan harga ini, pemerintah itu menetapkan standar harga dan mutu dari bahan medis habis pakainya. Ya, jadi karena kualitas bahannya ini kan bermacam-macam ya, bermacam-macam. Jadi kami berharap mutu dan harga dari bahan medis habis pakainya ini ditentukan dulu sama pemerintah supaya memang kita juga tidak saling curiga lah mengenai harga ini gitu ya. Nah, kalau memang itu sudah standar mungkin bisa masuk ke dalam e-katalog, jadi rumah sakit juga bisa mampu untuk melakukan pemeriksaan dengan harga yang sudah ditetapkan tentunya. Oke, dari e-katalog tersebut harganya masih berdasarkan harga yang lama sehingga komponen penyusun harganya menimbulkan harga sebesar 500.000 atau sudah turun sebetulnya Pak? Nah ini kelihatannya belum masuk ke e-katalog. Oke. Jadi kami berharap kami pokoknya itu standarisasi ya terus juga masuk ke dalam e-katalognya. Jadi benar bahwa kami di rumah sakit ataupun di lab-lab swasta yang lain juga mampu melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu Pak. Kalau dikatakan jika penurunan harga tes PCR ini selain disebabkan kalau instruksi Presiden tentunya, tapi juga komponen-komponen pembentuk harganya sudah mulai turun seperti APD untuk pemeriksa, kemudian regen dan hal lain. Apakah ini benar-benar terjadi di pengadaan di rumah sakit swasta yang menyelenggarakan tes PCR? Ya, memang tadi untuk alatnya sendiri ya Pak, alatnya sendiri kan variasi ya, kualitas alatnya ya. Terus juga bahan juga begitu, sangat variasi sekali. Makanya tadi mungkin ada harga yang mungkin bisa mampu di harga 300, tapi juga tidak mampu di harga itu. Jadi saya juga agak khawatir kalau memang bahan medis habis pakainya ini belum terstandarisasi dan harganya belum terpenuhi, saya khawatir akan banyak pemeriksaan yang dilakukan oleh rumah sakit ini sementara untuk tutup dulu gitu, mungkin dialihkan ke tempat-tempat lain gitu loh Pak. Bahan medis habis pakai yang terstandarisasi. Saat ini apa yang dicium dari rumah sakit swasta terkait dengan tidak adanya standar bagi bahan medis habis pakai ini Pak? Ya ini kan bahan medis habis pakai ini kan sekarang kan masih banyak impor semua ya Pak ya. Masih banyak diimpor semua. Nah ini kan tadi saya sampaikan bahwa ini mereknya tuh variasi sekali. Variasi sekali dari harga yang murah sampai harga yang mahal dengan kualitasnya juga cukup bagus gitu loh. Nah ini yang kita berharap yang untuk distandarisasi gitu loh. Supaya memang mampu masuk di harga seperti itu gitu loh. Oke, tapi sejauh ini Pak Ihsan,
Ada kesulitankah untuk mengikuti tren penurunan harga tes PCR? Seperti kita ketahui awalnya tes PCR di Indonesia harga cukup tinggi, bahkan ada yang mencapai 2,5 juta rupiah, kemudian turun sampai 1,100.000, 900, kemudian akhirnya 700, 500, dan akhirnya sekarang 300 dan 275.000. Apakah ada kesulitan dari pihak rumah sakit untuk terus mengikuti fase penurunan harga tersebut? Ya, kita harus mengakui bahwa kami di rumah sakit juga mengalami kesulitan ya. Jadi saat masa pandemi puncak tentunya bahan medis habis pakai juga ini biayanya pembeliannya juga cukup mahal gitu ya. Nah ini yang mungkin ada beberapa rumah sakit ada yang mungkin harganya di atas yang ditetapkan, tapi seharusnya sih mengikuti yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya khawatirnya memang ada ya beberapa gitu ya, tapi mayoritas adalah mengikuti apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah ini kalau memang pemeriksaannya ini kan sekarang mulai menurun nih Pak ya, mulai menurun. Kelihatannya rumah sakit juga agak khawatir juga kalau untuk investasi baru tuh kelihatannya agak berat karena kita mendapat info-info juga apakah yakin nanti ke depan itu untuk pemeriksaan penumpang yang naik pesawat ini masih memakai PCR gitu. Nah ini juga kan tentunya kuantitas pemeriksaan di lab ataupun di rumah sakit juga akan menurun. Jadi pemeriksaan itu akan dipakai memang untuk pasien yang berobat di rumah sakit saja gitu loh Pak. Oke. Pak Ihsan, ini benar jika menggarisbawahi tentang investasi alat kesehatan tes PCR yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Dampaknya nanti ke depannya akibat adanya penurunan harga sampai 300 dan 275.000 ini bagaimana Pak Ihsan? Ya tentunya dampak bagi kami ya kami akan mengalami agak kerugian ya, tapi sebetulnya kami tetap membantu program pemerintah yang dilaksanakan ini. Jadi tetap kami akan mencari MHP ya tadi bahan medis habis pakainya ini yang harganya mungkin bisa mampu untuk bisa ke harga jualnya ke arah 300.000 tadi gitu loh Pak. Oke, sejauh ini apakah sudah ditemukan vendor ataupun provider yang menyediakan standar bahan medis habis pakai ini sesuai dengan mutu yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit dan juga tidak mengurangi kualitas dari tes PCR itu sendiri? Ya, di masing-masing rumah sakit memang kemampuannya variasi sekali ya. Nah, itu yang kami harapkan memang dibantu pemerintah memang untuk masuk e-katalog dan harganya bisa sesuai lah. Tentunya juga bagus kita harapkan gitu. Oke, baik Pak Ihsan Hanafi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Namun jangan beranjak terlebih dahulu Pak, karena kami sudah mengundang salah satu narasumber lagi. Kita sudah terhubung dengan Randi Teguh, Sekjen Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia atau GAKESLAB. Selamat pagi Pak Randi. Selamat pagi. Oke, tadi kami sudah mendapat beberapa masukan dari Pak Ihsan terkait dengan mutu kualitas standarisasi bahan medis habis pakai yang berbeda-beda begitu ya yang diadakan oleh pihak rumah sakit. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Tanggapan mengenai? Terkait adanya perbedaan mutu, kemudian tidak adanya standarisasi bagi bahan medis habis pakai yang kemudian ini berpengaruh juga terhadap pengadaan RT-PCR di Indonesia. Oke, kalau PCR kan ada dua macam alat kesehatannya ya dan alat labnya. Kalau mengenai bahan habis pakai kan maksudnya barangkali terkait dengan APD, masker, sarung tangan dan sebagainya ya. Dan ini sih sebenarnya asal produknya sudah dapat nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan. Dan penyalurnya adalah penyalur resmi yang mempunyai izin penyalur alat kesehatan atau sertifikat distribusi alat kesehatan, standar harusnya sudah memenuhi standar minimum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu yang menjadi penting pertama. Nah, kalau untuk reagen atau teknologi PCR, saya kira Pak Dr. Ihsan ini juga lebih mengerti lah dari kami ya. Teknologi PCR itu kan macam-macam ya. Ada yang open system, closed system, ada yang prosesnya 2 kali, ada yang 1 kali. Dan teknologi ini memang terkait dengan perkembangan zaman ya. Dan seperti kalau kita dulu di swab,
awal barangkali memang harus melalui 2 proses. Proses pemurnian, ekstraksi, lalu masuk ke mesin untuk mendeteksi adanya komponen virus. Nah, kalau sekarang ada mesin-mesin yang sudah bagus, yang prosesnya hanya sekali. Dan tentu itu nanti yang mempengaruhi yang namanya kecepatan, reliabilitas, dan sebagainya. Oke, Pak Randi, tapi kemudian banyak pertanyaan juga dari masyarakat ya terkait dengan penurunan harga tes PCR yang ini sudah lebih dari 50% mungkin daripada harga pertama kali ada di Indonesia ataupun harga sebelumnya. Sebetulnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait keraguan penentuan komponen harga tes PCR ini kepada masyarakat, bagaimana Pak? Ya, ini kalau harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu kan harus kita sikapi atau kita lihat adalah sebagai harga layanan ya. Jadi itu adalah bagaimana pasien atau masyarakat membayar ke rumah sakit, klinik atau laboratorium, bukan masyarakat atau pasien membayar alat kesehatannya atau alat PCR-nya. Nah, jadi harga yang sekarang sudah ditentukan 275 dan 300 itu adalah total harga yang harus disikapi oleh Pak Ihsan ini, termasuk berbagai macam komponennya ya Pak Ihsan ya, termasuk biaya reagennya, APD-nya, tenaga medisnya, tenaga perawatnya, listrik, air, administrasi, dan sebagainya ya. Itu total komponen seluruh harganya. Nah, kalau dari harga alat-alatnya tersendiri dan termasuk reagen, sebenarnya memang harga alat dan reagen itu dari waktu ke waktu turun karena mengikuti dinamika pasar market ya. Jadi seperti kita ketahui pada saat pemerintah menentukan harga PCR 900.000 pada bulan Oktober November 2020 yang lalu, harga reagen yang waktu itu menjadi patokan memang harganya masih 400-500 ribu rupiah. Mengapa? Karena pada saat itu jenis reagen yang ada masih baru sedikit, mungkin hanya tidak ada sampai 5 atau 10. Dan kasusnya waktu itu juga masih sedikit. Nah, pada saat pemerintah menentukan harga pemeriksaan PCR menjadi 495 pada bulan Juni-Juli itu, memang harga reagen itu juga sudah turun dengan sendirinya hanya sekitar 200.000. Ya. Dan mengapa bisa turun? Karena waktu saat bulan Juni-Juli dan sampai sekarang, jumlah reagen yang ada itu sudah ada sekitar 50-an. Ya, otomatis kan dinamika di pasar market mengkoreksi harga dengan sendirinya. Nah, apakah sekarang yang diturunkan jadi 275 dan 300 ini bisa memenuhi hitung-hitungannya? Kira yang harus menghitung adalah Pak Ihsan nih dari rumah sakit. Benar-benar, karena ini kan berkaitan dengan juga harga yang dikeluarkan oleh produsen, kemudian juga ya demand and supply yang beredar saat ini bagaimana Pak Randy. Tapi ini terkait dengan jangka waktunya yang diminta oleh Presiden 1 kali 24 jam begitu. Dengan turunnya harga tes PCR ini pastinya nanti akan lebih banyak juga masyarakat yang kemudian memilih untuk mengambil tes PCR ini. Kemudian dari hasil lab sendiri 1 kali 24 jam apakah saat ini sudah mampu kapasitas lab tes PCR untuk melakukan hal tersebut sebetulnya? Ya, saya kira ini tergantung dari mungkin yang jawab harusnya Pak Ihsan nih. Karena masing-masing rumah sakit, klinik lab ini punya kriteria atau bagaimana mereka menentukan alat-alat PCR yang mereka miliki ya. Ada yang PCR-nya sistemnya yang closed system, open system, atau yang dengan cartridge-nya yang hanya 20 sudah bisa langsung pemeriksaan, atau cartridge yang 100 ya harus menunggu pasien, itu nanti menentukan kecepatan proses hasil dan sebagainya ya. Lalu juga bagaimana kesiapan sumber daya manusianya ya, mungkin dengan sekarang yang dibatasi hanya 275, jangan-jangan rumah sakit klinik hanya bisa punya 1 perawat, atau tadinya bisa 3 shift jadi hanya 1 shift dan sebagainya. Itu nanti saya kira kompetensinya Pak Ihsan yang bisa jawab. Baik, saya langsung lempar ke Pak Ihsan. Sendiri sih kami tidak punya masalah menurut kami, karena memang saat ini di seluruh dunia pun kasus kan relatif terkontrol, sudah mulai stabil, walaupun ada mulai beberapa negara mulai naik lagi katanya, tetapi kapasitas produksi untuk reagen dan sebagainya saya kira tidak ada terganggu. Bahkan yang kami dengar di negara produsen seperti RRC ini sepertinya memang overproduksi sih, sehingga memang banyak yang murah-murah. Nah, ini harus dihati-hati oleh pemerintah sebenarnya, jangan sampai tanda petik banyak calo-calo dari produsen negara RRC yang menawarkan reagen-reagen PCR murah,
yang kualitasnya juga kita nggak tahu yang nanti akan masuk ke Indonesia. Oke, rantai pasokan untuk impor reagen dari luar pun sebetulnya cukup aman ya, bahkan berlebihan stok. Pak Ihsan, silakan menanggapi terkait dengan 1 kali 24 jam hasil tes harus keluar. Apakah ini bisa semerta-merta langsung begitu dengan sumber daya yang dimiliki saat ini diterapkan? Ya mungkin kalau untuk rumah sakit sekarang sudah bisa ya untuk dalam 1 kali 24 jam ini mengeluarkan hasilnya ya. Saya yakin bisa gitu ya. Di daerah-daerah juga mungkin di tingkat kabupaten juga saya rasa sudah ada pemeriksaan itu yang bisa cepat selesai 4 jam lebih lah. Ya. Nah ini memang PR kami, bagi kami di rumah sakit, tadi disampaikan bahwa memang ada saat itu rumah sakit yang beli alat investasinya yang masih mahal gitu ya. Mungkin sekarang perkembangan teknologi, alatnya mungkin bisa lebih murah dan bagus gitu. Itu kita alami juga ya, kita alami kendala-kendala semacam itu. Jadi memang tugas kami di rumah sakit harus mampu sekarang mencari reagen ataupun BMHP lainnya yang jauh lebih ekonomis. Atau memang tadi kalau memang kami SDM-nya ternyata terbatas ataupun mendapatkan alat-alat itu tidak memungkinkan, dia terpaksa mungkin tiap rumah sakit nanti berkolaborasi lah. Ya, berkolaborasi, tidak mungkin nanti tiap rumah sakit mengadakan pemeriksaan masing-masing. Jadi mungkin nanti satu daerah itu mungkin ke rumah sakit tertentu saja pemeriksaannya, dan ini juga akan jauh lebih ekonomis daripada mungkin rumah sakit memeriksa dia alatnya misalnya harus untuk 60 tapi sampelnya hanya 20, kan nggak ekonomis gitu ya. Jadi mungkin kita kolaborasi dengan lab ataupun dengan klinik atau dengan rumah sakit lain. Pak Ihsan, mungkin terakhir, ini jika harga tes PCR saja sudah bisa mencapai 275.000, artinya ini kan akan berpengaruh terhadap tes COVID-19 antigen. Bagaimana nanti siasat atau implementasi yang akan dilakukan terkait dengan harga antigen? Iya, harga antigen kita masih mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Kita mengikuti karena sampai sekarang kan belum berubah gitu ya, belum berubah. Karena ini bagi kami di rumah sakit walaupun kondisi pasiennya menurun ya, kami tetap preventif untuk melakukan beberapa pemeriksaan ini gitu. Kita akan mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh regulator gitu. Baik. Dan tentunya apapun keputusannya ini pasti diambil untuk kemudian menyehatkan masyarakat, begitu memutus rantai penyebaran COVID-19, apalagi vaksinasi juga sudah benar-benar terlihat efektif. Sehingga semoga dengan keputusan yang dilakukan ini bisa memberikan dampak yang positif bagi semua pihak, rumah sakit maupun masyarakat juga pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak, Bapak Ihsan, Sekjen ARSI, dan juga Bapak Randi Teguh, Sekjen Gakkeslab sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat Bapak-Bapak. Selamat pagi, salam sehat.